Enggak. Lo punya pager. Oke. Gua nggak punya. Oke. Gua mau ngirim pesan. Oke. Gua nelfon dulu kameramen lo. Oke. Tolong kirimin pesan dong buat Kevin. Nomornya ini. Ah, Halo, kamu apa kabar? Lagi ngapain? itu Pak. Jadi gue harus ngomong ke dia ketikin. Di Gigi kali yang ngetikin jadi operator juga. Mau jadi apa? Jangan beli gadget sembarangan sebelum kamu melihat video abang ini. Bang Taufik Nobo, Masya Allah. Dari Bintaro guys ke Bintara. Ini cakung sih sebenarnya bang. Ya nggak apa-apa lah. Tapi dekat-dekat. Biar lebih ini. Asli. Lu naik motor ya? Biar lebih punchline. Iya dong. Jalan-jalan Pak. Siang. Mengenang napak tilas lah masa lalu lah. Iya. Dan Anda jangan tertipu dengan wajah orang ini yang baby face. Itu nggak usah. Ternyata dia angkatan senior sekali loh guys. Jangan dong. Biar orang-orang nggak tahu. Nggak, takutnya ntar manggil ente D. Oh, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Bang Taufik ini ternyata hidup di zaman Orba guys. Jadi Masya Allah ya. Seni, ntar kita tebak-tebakan lah di kolom komen. Kira-kira Bang Taufik umur berapa ya? Atau lahiran tahun berapa Bang Taufik ya? Tebak-tebakan di kolom komentar. Yang benar dapat Infinix ya katanya. Masya Allah. Temannya Bang Jan ya. Udah nggak di situ lagi. Udah nggak di situ lagi. Bang Taufik, ya. Kenapa sih review-review gadget? Nyari duit. Jujur ya, enggak. Yeah. Sebenarnya flow-nya adalah mungkin di era-era dulu pertama kali BlackBerry booming. Itu kan udah mulai punya uang sendiri tuh. Jadi udah mulai bisa beli-beli sendiri. BlackBerry apa yang pertama Anda punya tuh? Bold langsung. Bold, alhamdulillah. Nggak pakai Gemini ya? Itu kan Bold setelah Gemini setelah Bold jauh, Pak. Oh, Bold dulu ya justru ya? Iya, Bold yang pertama yang masih yang terakhir Javelin. Bolt sama Javelin bedanya nggak terlalu jauh tuh, beda berapa bulan doang. Oke. Lupa lagi gue tapi oke lah. Yang penting krek ya. Iya, pokoknya era-era BlackBerry trackball tuh baru keluar. Ya emang doyan kan. Dari situ ternyata lumayan sering jual beli handphone tuh. Oke. Dalam pengertian bukan nyari duit ya gitu, karena penasaran nyobain. Oh, yang ini gimana sih? Yang ini gimana sih? Yang ini gimana sih gitu. Bener-bener penasaran gitu. Tapi lo ada background anak IT mungkin, anak programming. Tentu tidak dong. Terus lo ngulik-ngulik sendiri? Ya kan iseng-iseng aja ngerasain experience-nya gimana sih, rasanya gimana. Oke. Terus sebenarnya konsepnya keracunan sama orang ya. Oh. Tapi terus gimana caranya pengen bisa ngeracunin teman-teman yang di sekitar. Jadi nggak pengen keracunan sendiri. Oh, gitu. tulisannya meracuni orang ya ternyata ya. Kurang lebih. Influencingnya pertama dari siapa? Apanya? Ngelihat siapa sosoknya? Ada nggak? Di era itu belum. Di era itu, kan nggak? Bahasanya udah di era itu. Wah, BlackBerry itu kan tahun 2007-2008 ya baru masuk sini ya. Iya. Atau 2008-2009 gue lupa lah gitu ya. Jadi di era itu emang belum banyak orang Indo yang review doing gadget something. Iya. Oh. Ada orang-orang yang punya influence tuh ada, tapi di mailing list. Jadi mereka nggak bikin kayak YouTube, Instagram dan segala macam. Mailing list di mana berarti? Mailing list di Yahoo mailing list. Oh, dia uploadnya di mereka tuh nggak ngupload apa-apa, jadi cuman kirim email ntar ke blast ke orang-orang yang lain. Gitu ya, gue lagi nyobain ini nih, ternyata ini bisa begini teks Pak. Unik banget. Jadi review gadget formatnya teks. Ya pretty much. Sebenarnya konsepnya mungkin bukan review ya, tapi lebih kayak dia cerita. Gue pakai ini terus begini. Ada yang tahu nggak ya? Jadi kayak kita isinya forum gitu. Orang-orang yang emang pakai BlackBerry. Shout out buat teman-teman IDBB. Oh ya, IDBB itu. Iya. Dulu. Masih ada orangnya sekarang. Orang-orangnya masih ada. Udah punya cucu kayaknya. Iya udah ada sih kayaknya. Udah ada Pak punya cucu. Udah ada. Iya. Jadi pas gue masih muda itu, yang dihormati emang udah lumayan berumur semua Pak. Oh, gitu. Jadi emang eranya bukan kayak sekarang yang jadi informasi ya tinggal buka YouTube, buka TikTok, nggak begitu. Lo harus nyari informasi. Bener-bener nyari dulu zaman-zaman Kaskus kali ya. Yes. Blog-blog kayak gitu ya. Kaskus tuh BlackBerry udah mulai mainstream lah. Ini mailing list BlackBerry sebelum mainstream banget, cuman udah mulai banyak yang pakai. Berarti lo emang udah dasarnya technolovers gitu. Dari situ gue ternyata menemukan kenyataan bahwa ya gue doyan gitu, karena pengen ngerasain aja gimana sih gitu. Kan setiap orang punya racunnya masing-masing ya. Kebetulan gue di situ. Tapi tadi lo bilang lo nggak ada basic sekolah programming, IT dan lain sebagainya. Nggak ada. Ada dong. Nah, kita akan bahas sekolah ente hari ini. Iya, karena ini sekarang kan
podcast mau jadi apa. Ya, Ini ya, bukan ya, ya. dari Hansa, bukan. Oh, Mohon maaf, bukan. Ya ini kan juga beda warnanya nih. Oh iya benar. Masih banyak yang salah Kurang kira. biru. Kurang hitam, kurang biru, nggak kurang semua. Makanya saya bedakan semua sekaligus. Putih kuning ya gitu biarin ya. Oke. Karena masih banyak orang yang salah, Bang. Jadi ketika ada narsum podcast terus di sini di-share ke WA-nya dia kan gitu ya, ke kontaknya dia. Wah, Bang ini masuk kasih solusi. Bukan. Muka lo mirip sih. Parah Pak, makanya kita harus operasi kayaknya. Bang Taufik. Yuk. Bang Taufik ini karena di era Orba tadi kita bilang ya. Ya kita nggak usah sebut tahunnya lah. Anggap aja 80-an ya. Berarti SD di zaman itu, kita mau bahas SD di zaman itu nih guys. Kita kan ada gap lah yang cukup jauh nih sama Gen Z sekarang. Kalau sama Anda kayak gitu jauh lah. Early 90s ya. Early 90s gitu. Enggak. Early 90s dong. Sekolahnya. Iya benar. Sekolahnya ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol, ternyata ente adalah anak Al-Azhar. Al-Azhar Kemang, betul. Al-Azhar Kemang. Syifa Budi. Nah, itu penting tuh disebutin tuh. Al-Azhar Kemang, Syifa Budi. Ternyata beda tuh sama Al-Azhar Pusat beda. Beda. Beda semua-muanya. Yang paling utama pertama tentu beda seragam ya. Dalam pengertian logonya beda. Tapi orang bilang Al-Azhar Kemang. Orang nyebutnya Al-Azhar Kemang. Sampai sekarang? Kalau sekarang Aska nyebutnya. Oh. Tapi Gitu. orang pahamnya Al-Azhar tuh ya Al-Azhar Kebayoran gitu gak sih? Mungkin karena Bapak di timur ya. Kalau Iya, Anda kan anak Jaksel dari lahir ya. Gini ya. Anda anak Jaksel dari lahir kayaknya ya. Iya benar. Soalnya kalau misalkan teman-teman yang emang area selatan disebut Aska atau Al-Azhar Kemang, dia tahu, oh ini bukan Al-Azhar gitu. Oh gitu. Ya. Jadi orang sebenarnya udah maklum. Udah ngerti lah. Sayanya aja kayak ketinggalan informasi ya Pak kayaknya. Mohon maaf. Apa? Iya, itu kan masalah regional aja. Iya benar. Rayon ya kalau bahasa anak sekarang. Jadi Al-Azhar Kemang itu beda sama Al-Azhar Pusat. Beda. Selama lo sekolah 6 tahun, oke? Kira-kira nih Bang Taufik nih ada nggak sih sosok guru yang paling diingat atau yang mungkin bisa jadi merubah Anda menjadi teknolovers seperti sekarang? Jadi teknolovers sih enggak. Tapi ngerasa agak bukan dapat special treatment ya, tapi dihargai. Oke. Dihargai. Merasa dihargai. Ngerasa dihargain. Itu ada 2 guru. Yang pertama itu namanya Pak Abdurrahman. Abdurrahman. Pas gua kelas 3, Dia wali kelas. wali kelas. Benar. Jadi Ngajar apa Pak Abdurrahman berarti? PMP dulu namanya. Nggak nemu lagi. Tahu. PPKM. Iya. Sekarang kewarganegaraan doang, Bang. Iya. PMP loh. Tahu kan eranya? Tahu kan Anda eranya? Jadi di era itu Pak Abdurrahman itu pas kelas 3 tuh alhamdulillah gue tuh lumayan berprestasi ternyata ya gitu. Sempat kayak masuk ranking 3 besar gitu-gitu. Nah, at one point pas naik kelas ternyata gue tuh ranking 4 apa 5 lah gitu. Tapi Pak Abdurrahman tuh bilang, "Wah, padahal saya udah nyiapin voucher loh buat yang ranking 1 sampai 3. Tadi saya kira kamu yang ranking 1 atau 3 gitu." Ternyata Anda ranking berapa? Kan 4 atau 5. Cuman beda 1 atau 2. Saya pintar dulu. Nah, di situ tuh ini Masya Allah ya kebawa sampai sekarang ya. Bener-bener ngerasa kayak, oh gue dilihat ya, gue dihargain gitu. Bener-bener dia punya ekspektasi ke gue gak bisa menuhin, tapi dia tetap menghargai lah gitu. Dengan cara dia nyiapin ini itu dan segala macam. Oke. Nah terus jadi Pak Abdurrahman ini sering kali menyiapkan hadiah atau menstimulusnya gitu-gitu kali ya? Iya, tapi emang ya setahun 3 kali aja. Kan pas bagi-bagi raport aja. Jauh. Setahun 3 kali Anda bingung kan? Gue tuh udah sengaja gak ngomong. Iya Pak, enggak gue sampai setahun 3 kali. Oh catur bulan. Buat anda gitu, anda sudah mengerti. Jadi dulu guys nih, buat yang roaming ya. Iya. Dulu kalau bukan semester ya, Bang Taufik ya. Kalau sekarang semester. Catur bulan tuh per 4 bulan ya Bang ya. Iya. Per 4 bulan kita bagi raport. Iya. Gitu. Gue ngerasain cuma sampai kelas 3 SD itu. Betul. Kelas 4 udah ganti itu. Semester. Gitu sekarang kayak gitu bro. Tahu nggak Anda? Gitu. Oke, berarti tiap 3 kali dalam setahun tuh ada iming-iming hadiah itu. Gue sempat ngerasain. Itu mungkin di Cau 1 atau Cau 2 sempat ngerasain.
ya cuman voucher makan doang, tapi happy banget. Happy banget. Karena diapresiasi kan. Diapresiasi. Oke, gitu. jadi ini juga pelajaran kali ya buat guru-guru ya Bang ya. Jadi gimana seorang guru itu berfungsi sebagai stimulus untuk murid-muridnya supaya mau maju. Meskipun cuma dikasih voucher makan, mungkin apa sih dulu yang enak, apa sih kayak beda-beda Pak, beda-beda. Zaman dulu apa Popeye, masih ada Popeye. belum masuk Popeye. belum masuk. Belum masuk. Apa? Era dulu kan KFC. Coca-Cola masih botol kaca kayaknya tuh. Iya. Sampai sekarang masih ada Pak. Masih ada. Jangan dibuat saya kayak dinosaurus gitu Pak. Udah mau Tapi punah. soalnya shock banget. Tadi ngobrol-ngobrol ternyata luar biasa. Bahkan sama Derian saja segini. Luar biasa Bang Taufik. Oke, terus kemudian tadi Anda bilang 2 guru ya Bang Taufik ya. Satu Pak Abdurrahman karena beliau menstimulus, memberikan iming-iming hadiah sehingga merasa diapresiasi lah murid ini ya. Pak Abdurrahman masih hidup? Insya Allah. Udah lama nggak ketemu Pak. Terakhir kapan ketemu? Terakhir SD. Oke, hari ini kita akan panggilkan. Datangkan Pak Abdurrahman. Iya, datang. Ternyata warga sini gimana kita nggak tahu. Mana tahu ya. Iya benar. Unit sebelah ternyata. Satu lagi siapa? Satu lagi namanya Pak Saiful. Pak Saiful ini guru olahraga. Guru olahraga. Jadi dia itu pertama ketemu gue kelas 1. Oke. Jadi gue tuh dulu punya nama panggilan kecil ya, yang tidak akan saya sebutkan di sini by the way. Coba siapa tebak? Apa? Opik. Enggak lah, bukan. Nobo. Enggak, bukan. Nama gue kan Taufik Hidayat, bukan Taufik Nobo. Lah Nobo itu apa? Nama bokap. Oh, Taufik Hidayat Nobo berarti. Enggak juga sih, karena Nobonya bukan nama pertama bokap juga gitu. Banyak teka-teki ya Bang ini beneran. Kayak ada passwordnya kayak gadget. Iya, susah. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat nama asli gue. Tapi gue punya nama panggilan kecil. Raket bawa? Bawa selalu jokes itu selalu original banget nih. Original banget tuh. Itu belum pernah pasti ada yang bercandain itu kan. Belum pernah. Seumur hidup belum pernah. Taufik Hidayat main raket dong gitu. Terus jadi dia gue baru ketemu lagi sama Pak Saiful ini karena emang dia terbiasa ngajar kelas 1 aja. Iya. Jadi baru ketemu lagi kelas 6. Oke. Dan pas kelas 6 dia masih memanggil gue dengan nama panggilan gue pas masih anak-anak itu gitu. Yang again ngerasa dihargain, ngerasa dilihat. Oh, justru itu. Iya, karena berarti panggilannya bagus. Iya, bukan masalah panggilannya bagus. Di saat nama gue disebut, nama panggilan kecil gue disebut, orang-orang nggak ada yang tahu nih siapa. Oh, berarti lu ngerasa diingat sama beliau nih. Padahal lo terakhir ketemu di kelas 1 kan. Kelas 1. Intinya apa berarti? Validity sama acceptance ya. Benar, gitu. benar. Ngerasa diituin lah. Gitu. Iya, ngerasa diakui, diterima juga dan diingat gitu ya. Apalagi panggilan-panggilan khusus nggak ada yang lain yang tahu kecuali beliau gitu ya. Insya Allah. Kalau Pak Saiful tadi specifically ngajar apa? Olahraga. Oh iya tadi olahraga. Olahraga. Kan anak SD juga biasa suka olahraga kan? Dia bisa backflip Pak. Backflip. Wih, Masya Allah. Jackie Chan. Biasanya kan penjaskes kan kadang-kadang ya udah tuh tolak peluru. Iya, ini fit banget beliau ini, Masya Allah. Asli ya? Masya Allah. Terus selesai SD di Al Azhar Kemang tadi. Iya. Bang, sebelum mau tanya dulu deh, sekolah Al Azhar itu Islami banget nggak sih maksudnya? Di era gue ya. Iya, ini dia. Ini balik lagi ya. Di era gue cukup Islami tapi tidak sebegitunya. Dalam pengertian gini. Kita kan sekarang kalau sekolah Islam apapun pada umumnya gitu ya. Kecuali yang emang sholatnya gabung cewek cowok sambil duduk segini. Itu beda cerita ya. Cuman pada umumnya dulu tuh emang kalau sekarang kan semuanya rata-rata celana yang lakinya celana panjang. Oh iya benar dong. Terus yang perempuannya udah pakai jilbab segala macam. Dari TK bahkan tuh ya udah diajarin. Ya. Kalau dulu tuh nggak begitu. Dulu gimana? Dulu nggak begitu. Ya biasa aja. Kayak SD negeri pada umumnya. Oh pendek berarti celana pendek, ceweknya pakai rok, ya terserah dia mau pendek mau panjang, pakai tangan pendek juga, tidak pakai jilbab, hijab, bergo dan segala macamnya gitu. SD Islam tuh dulu begitu. SD Islam, tapi memang balik lagi mungkin case-nya adalah ya keterbatasan informasi mungkin ya. Iya. Mungkin ya. Atau mungkin juga belum terbiasa dengan pakaian yang khusus ya mungkin ya. Karena mungkin pada masa itu penyeragaman sangat dilulukan ya. Iya, mungkin juga. Iya. Kalau mikir positifnya sih mungkin emang dulu pada belum mengerti.
Oke. gitu. Oke. Patokannya begitu aja Tapi sih. susah Bang di terimanya tuh karena dia melabeli diri sekolah Islam. Gak ngerti aurat. Antum hidupnya di zaman sekarang soalnya. Iya juga sih. Zaman dulu yang pakai hijab itu cuman guru-gurunya. Oh, guru-gurunya pakai. Guru-gurunya pakai. Poninya keluar nggak? Ya enggak dong, Pak. Kira Enggak dong, saya. Pak. Sebagian sekolah Gitu. Islam kan kayak gitu. Iya, tapi enggak. Oh, enggak rapi benar-benar. Rapi, guru-gurunya Iya, ya. guru-gurunya. Tapi kalau murid-muridnya memang tidak di-emphasize untuk menggunakan hijab dan segala macam. Apa karena mungkin masih kecil kali belum akil balik gitu, bisa jadi ya? Mungkin. Iya. Tapi pas SMP pun Nah. masih sama. SMP-nya di mana? Al-Azhar. Al-Azhar lagi. Pejaten. Al-Azhar Pejaten. Ini Iya. Al-Azhar mana nih? Al-Azhar. Al-Azhar. Al-Azhar Pusat masih Ya, Al-Azhar masih Pusat. cabang lah gitu. Oke. Jadi tadi kan Al-Azhar Syifa Budi. Ya, Sekarang Al-Azhar Pusat. ya Al-Azhar Pejaten. Ya, Al-Azhar Pejaten. Tapi masih cabangnya sana cabangnya lah. sana. Iya. Oke, paham. Itu pun di era itu kita nggak di-emphasize untuk celana panjang, nggak. Sampai kelas 3 pun juga awal kelas 3 gue pribadi masih pakai celana pendek. Pendeknya di bawah lutut kali. Ya gimana caranya? Emang kita ganti celana tiap hari? Enggak, maksudnya pendeknya di bawah lutut gitu Tiap enggak tahun. dikit enggak? Enggak juga. Oh, selutut Ada- pas. Iya. Ada pelajaran sholat nggak sih, Bang? Ada dong. Ada. Kan pakai sarung. Oh, pakai sarung. Sholatnya pakai sarung. Benar. Gitu. Jadi sholatnya pakai sarung. Sholatnya pakai sarung. Oke, berarti bawa sarung lo ke sekolah. Apa taruh di musola? Enggak dong, taruh di kelas. Ah. Taruh di kelas dong. sarungnya. Oke. Pada masa itu Al-Azhar sudah jadi sekolah elit. Emang sekarang elit ya? Loh. Orang kalau udah masuk Al-Azhar tuh kesannya udah wih gitu. Artinya ini orang punya duit gitu, Pak. Iya, mungkin nggak ngerti, tapi zaman Atau dulu Anda memang anak orang kaya Masya jangan-jangan. Allah, amin. Enggak, tapi biasa aja. Karena maksudnya gini, di zaman dulu tuh pendidikan tuh super accessible ya menurut gue ya. Uang pangkal ya standar, agak lumayan uang pangkal. Tapi untuk uang SPP biasa-biasa aja. Ya, berarti Anda mau bilang enakan di era Zaman dulu. Artu. Loh, di era dulu lo kan Ya, karena enggak, mungkin ya, masalah inflasi. kita ngeliatnya gini, iya, dolar masih 2.000. Iya. Dan yang paling utama kan kebiasaan bapak ibunya nggak kayak kebiasaan bapak ibu sekarang. Betul sekali. Dikit-dikit kopi susu kan. Iya, kan kalau zaman dulu ngopi ya ke pantry. Seduh sendiri. Seduh sendiri. Iya, nungguin ampas turun baru minum. Iya, Iya. ya, emang zamannya beda. Beda sih. Spending orang tuanya juga sekarang udah banyak banget untuk diri sendiri. Iya, tapi adalah dari zaman dulu tuh selalu ada sekolah-sekolah elit. Kayak misalnya Al-Azhar gitu-gitu dianggapnya apa lu ngelihatnya kayak biasa aja sih. Ya, emang kalau di dalam biasa aja sih. Maksudnya Oh, gitu. ada beberapa. Ada era-eranya gini, Mas. Sorry. Kalau di sekolah-sekolah negeri tuh ada yang sekolah elit tuh kayak misalnya di kantinnya ada booth McD. Tahu nggak lo? Di zaman gua ada SD ya? itu ada. Di 216 dulu tuh ada eranya tuh buat es krim doang. 216 ini. Salemba. Iya. Heeh, kan gue di Kenari dulu. SD Kenari. Oke. Kenari 07. Jadi di 216 itu Iya. apa McD apa ada burgernya gitu. Intinya booth McD kecil tuh ada gitu. Iya. Itu tuh kayak udah wah, di kantinnya ada McDonald, guys. Itu mah pintar-pintaran sekolahnya ya nggak sih? Mungkin untuk naikin value. Iya kan, gitu. Iya, jadi kan gue di SD juga ada sih Pizza Hut dulu. tuh, berarti emang SD mahal. Enggak juga. Dulu enggak pizzanya juga? 1.500 satu slice, Pak. Iya, tapi mungkin pemasukan orang. Tapi udahlah ya, ala kuliah maksudnya. Iya. Itu point of view-nya adalah di mana sekolah Al-Azhar ini dulu dianggapnya seperti sekolah apa. Iya. Ya Gitu, mungkin karena gue ada di dalamnya jadi gue nggak terlalu ngerti gitu Iya, ya. dan Anda kan nggak bayaran sendiri ya, jadi Iya. Nggak, tapi emang yang paling utama adalah kalau kita ngomongin kantin ya, Iya. kantin SMP Hah. itu biasa aja, isinya juga cuma nasi padang, Indomie, sate, udah selesai gitu. ada nasi padang. Emang nggak ada? Gua nggak ada. Nasi padang. Kok ada nasi padang di SMP-nya dia? Sederhana ya? Enggak dong. Apa? Nasi padang sebelah namanya nasi Oh. padang buyung. Oh, nasi padang buyung. Gue dulu makan nasi padang cuma 1.500, Bre. Dapat apa? Nasi, tempe, sama sayurnya. Gak ada lauknya dong itu, guys. Bahkan tempe, sayurnya tuh. Lauknya Iya. tempe. Ada lauknya tuh yang digigit kenyal-kenyal atau tunjang gitu, Bang. Oke, di SMP Al-Azhar ya. Ini Al-Azhar cabang dari pusat tadi Al-Azhar Iya, Al-Azhar Pejaten. ya. 3 tahun. Mau nanya, itu di era itu celananya masih pendek berarti?
Masih pendek dong. Yang perempuan nggak pakai jilbab juga? Enggak. Yang perempuan tuh pakai jilbab hari Jumat. Karena pakai baju perempuan muslim, pakai bergo. Bukan hijab lah ya, bukan jilbab Oh, panjang. bergo yang cuman segini doang kan? Enggak segini sih, agak Ya, ya sebahu, nutupin sebahu. ya Sebahu. setengah dada lah mungkin ya. Gitu. Oke. Terus di era itu sedikit agak menyimpang sedikit. Cuman mau tahu aja informasi dari zaman itu, kita kan nggak punya mesin waktu. Kasus pembulian tuh udah ada belum sih, Bang? Di era gue ya, Iya. yang di depan mata gue sih nggak ada tuh. Iya. Gue SD ya, gue SMP ya, nggak ada. Nggak ada. Karena anak orang kaya semua, Bang. Masa iya? Mungkin memang teman-teman gue berada, gue tahu lah. Iya. Tapi emang nggak ada. Maksudnya Dijemputnya pakai mobil apa tuh dulu? tunggu Panther, Ya. nebeng. Kalau saya naik angkot, Teman-teman lo? Panther. Oh, Panther. Panther Iya. dulu mungkin oke juga kali. 44.000 Jakarta Bali. Nggak tahu iklan itu ya. Iya, Tahu iya. kan? Tahu. Iya. Sempat ada tuh. 44.000 Jakarta Bali ya. Luar Iya biasa loh. bener. Kalah RS-nya minder. Oke, jadi kasus bullying belum ada, Bang? Nggak, di gue yang gue lihat bener-bener ya. Pas gue SMP tuh nggak ada. Pas SD nggak bullying lah, tapi berantem lah ya. Berantem. Karena ada Iya. satu jagoan ngeliat jagoan lain Wih, ribut. Jagoannya Anda bukan? Bukan dong. Saya kok ini aja spektator ngeliat di atas. Wah, dia ribut lagi gitu. Tapi tadi sempat ngobrol-ngobrol, Abang nih cukup yang perform lah di SD, di SMP juga ikut OSIS gitu-gitu ya? Iya. Jadi kalau SD kan dokter kecil ya. Ada dokter kecil. Emang lo nggak ada? Nih SD kita Kamen kali bre dokter kecil mah. Gak ada bro, sumpah gak ada gue. Gue pas Kibra mungkin gue ikut. Lo coba tanya deh SD lo. Bener gak tuh SD? SD gue ada SD standar Jakarta Pusat Pak. SD lu yang kelebihan. Ada, dokter kecil tuh umum kok. Jadi dia program, gue nggak ngerti lah programnya gimana. Lu jadi dokter kecil. Iya, dokter kecil tuh jadi kalau lagi, kenapa gue mau jadi dokter kecil? Karena kalau lagi upacara gue di belakang. Oke. Kalau ada teman-teman yang pingsan atau apa, ntar gue yang bantuin gitu. Oke. Nah, di situ emang lumayan belajar banyak tuh cara ngomong. Terus ya Karena ibaratnya lu penyuluhan juga, ngelakuin penyuluhan enggak kan? enggak dong. Jadi? Tapi gue diajarin sama beberapa basic kalau luka gimana apa segala macam yang gitu-gitulah gitu. Lu ikut program itu? Iya. Oke. Kelas berapa ya? Kelas 4 apa kelas 5 kali ya gitu. Oh. Dah. Terus untuk SMP-nya OSIS. SMP OSIS. Ketua OSIS. Wakil. Wakil ketua OSIS. Jadi harusnya kayak yang dicoblos tapi nggak kepilih gitu. Iya. Iya. Harusnya gue nyanyi Coldplay sih, mungkin kepilih. Benar, look at the star. Iya. Iya. Oke, terus berarti berarti cukup aktif ya, Bang? Aktif ya SD, SMP aktif lah gue. Bukan tipe yang pendiam di pojokan. Enggak. Gambar manga bukan ya? Enggak. bukan Enggak bisa wibu. gambar jelek gambar gue. Terus sama pertanyaannya kayak di SD tadi. Iya. Selama SMP ada yang Nempel. terkena nggak guru siapa, nasihatnya seperti apa? Ada namanya Pak Damon. Padamon. Nah, ini beneran kalau gue salah ya, kayaknya rahimahullah kalau saya ingat. Oke. Jadi beliau ini pas kelas 3 gue tuh lumayan bandel lah. Oke. Ada nggak bandel tapi ada bandelnya. Ada bandelnya. Pas ada kasus gue berbuat sesuatu yang tidak baik pakai seragam, tapi di luar sekolah. Iya. Nah terus akhirnya ketahuan, diskors lah gitu. Oke. Nah si Pak Damon ini dia tuh tipikal yang kayak Fik nih, emang harusnya lo nggak kena gitu. Harusnya ini kan udah jauh di radius sekolah tuh udah nggak kena. Oke, jadi kenakalan yang lo buat adalah kenakalan di luar sekolah. Di luar sekolah. Dan di luar radius sekolah juga. Di luar radius sekolah. Oke. Tapi emang ke gapnya karena ada yang ngomongin di sekolah. Dan lo pakai seragam waktu itu. Pakai seragam. Ini kita berarti nggak sebutin nih. Jangan. Jangan. Aib kan ditutupin, Pak. Benar. Tapi ntar pas kameranya mati kasih tuh ya. Iya, oke. Terus Nah. berarti kejadian itu terjadi. Yes. Kemudian ada yang gerasa-gerusuk di sekolah, akhirnya nanti disidang. Iya, akhirnya kena skors lah gitu. Kena skors. Pak Damon ini emang yang cukup fair sebenarnya. Oke. Jadi ya udah. Skor seberapa lama, Bang? Seminggu ya. Seminggu.
Enak dong Anda tidak sekolah. Iya, masalahnya kalau di Scores itu kita nggak ada efek jerak, kayaknya di gue nggak ada efek jerak. Iya soalnya. kan, Seneng gue. Iya. Karena Discourse anak-anak seperti Anda masalahnya Iya. gitu. Ya kalau anak-anak yang pengen ngejar ranking 1 kan, aduh Discourse aku Iya. tinggal pelajaran. Happy udah. Asli. Happy. Iya, makanya mungkin Scores dianggap kurang efektif kayaknya ya. Iya. Sebagai bentuk hukuman ya. Atau mungkin karena di Discourse dimarahin sama orang tuanya di rumah kali, gitu gak sih? Ya mau dimarahin sama orang tua, emang orang tua seminggu marah-marah terus kan? Enggak juga. Iya. Cuman paling dari abis subuh sampai jam 6. Ya enggak kan, dimarahin pas kejadian. Iya. Pas udah ketahuan. Heeh. Terus setelahnya ya paling ngomong sekali 2 kali. Oh, jangan lagi tuh Kak, gitu-gitu ya. Iya. Jangan gitu Bang, jangan gitu-gitu ya. lagi. Iya, oke, Ah, siap. gitu. Gitu. Udah, mau makan sana. Iya, main udah. Bener. Seminggu tuh ya, emang Seminggu. dia rasa-rasa emang kurang efektif kayaknya ya, untuk scoring itu kayaknya kurang efektif ya. Tidak sih menurut gue. Nggak efektif. Liburan, bre. Gue main PS apa Iya, segala malah ya, macam. Happy asli. kok malah. Jadi pertimbangan buat sekolah-sekolah yang masih menerapkan scoring, lihat ini contoh dari penindakan scoring selama seminggu jadi seperti ini. Jadi jenggotan. Kalau Oke. mau bener DO ya, lebih jerak kayaknya. Langsung dong. Langsung Oh, jangan. langsung uti dong itu, langsung uti dong. Ada Bang, DSP 3. mau tahu deh, lo kan sekarang reviewer gadget. Ya. Reviewer gadget itu identik sama orang yang geek. Oh iya benar. Iya dong. Benar. Orang yang mojok-mojok. Iya. Lo gamers nggak sih? Gue tuh dulu main game ya, tapi gue tidak mengklasifikasikan diri gue sebagai gamer. Karena gini, game yang gue mainin itu bola, Game konsol kan? iya, sama Smackdown udah selesai. Lo pakai The Rock yang gini-gini kan? Iya dong. Iya. Ya, nggak, pas di era ada RO, orang-orang pada di warnet, lo ikut itu juga? Enggak, gue enggak. Enggak, berarti lo nggak game online? Enggak, karena game online itu riweh. Riweh. Gue tuh nggak suka. Jadi gini, dari dulu tuh gue nggak terlalu suka ngikutin pakem ya. Jadi gue tuh kayak gue sempat bilang deh, gue tuh punk at heart. Gue anak-anak punk yang nonton emosi nih. Mana anak punk jenggotan gitu dia. Oke. Ya tapi benar gitu. Maksudnya emang jiwa rebel gue tuh ada banget. Oke. Jadi kalau ada dibilang ini aturannya begini, enggak. Kalau itu aturan tertulis, aturan baku, biasanya gue nggak mau. Nggak peduli ya gue. Gitu. Emang aturan dari mana maksudnya? Ya aturan apapun lah. Oke. Yang simpel-simpel lah gitu. Tapi kalau memang aturannya lagi pengen gue ikutin, ya gue ikutin. Oke, berarti ikutin kata hati lo aja. Ikutin ya? kata hati gue. Seniman banget, Loh, men. karena Luar kan biasa. enggak, maksud gue definisi kalau lo mengklasifikasikan diri lo sebagai anak punk, ya begitu kan sebenarnya. Iya. Lo nggak ngikutin norma apapun. Iya. Norma yang lo ikutin norma yang emang lo percayain gitu. Oh, berarti lo kemana-mana sempat megang kentrung. Sungguh. Kan anak pang kentrung. Kagak bro. Kagak ya. Oke, berarti tadi kan kita masih bicara masalah game. Berarti lo main Iya. game, tapi gamenya game konsol Nggak. yang di Iya. PlayStation. Nggak, dan spesifik itu aja. Uh-uh. Bola sama Smackdown. Tekken? Bosen bro. Masa bosen, bro? Sama nambah satu lagi akhirnya Godfather. Oke, ngapain tuh Godfather? Godfather ya emang kayak dia petualangan ngincar posisi lah, dari tadinya dia masih kacung sampai jadi Oh. Godfather gitu. Itu di PS atau di HP? PS2 atau PS2. Oh, PS2. Sampai sekarang masih main game nggak? Sesekali kalau nyobain review handphone. Oh, astagfirullah, sia-sia waktu. Kenapa nggak ikut kajian? Kadang-kadang gitu banget. Kan kerja, Pak. Benar. Gua nggak bilang gak profesional ya. Alibinya boleh juga. Tapi untuk nyari tahu stabilitas frame per secondnya gimana. Oke. Stabilitas lagi dimain gimana. Nah, game apa itu ini Suhunya mainin? gimana. Call of Duty Mobile sama Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Gue nggak ngerti sih, tapi ya udahlah. Iya, Oke. mau coba main? Jangan. Gue alhamdulillah Allah kasih nggak bisa dan nggak suka itu soalnya. Ya itu bagus Pak. Gue soalnya nggak bagus. itu nggak ngerti gue apa enaknya, karena yang gue lihat orang-orang berisik-berisik kalau main weh itu Sama jujur gue juga nggak ngerti. Jadi pas ngetes game pun gue sebenarnya nggak ngerti loh serunya tuh di mana gitu. Iya, Tapi iya. ya udahlah gitu, for the sake of Iya, gue iya, tahu kerjaan, performa ya. gadget ini kalau dipakai main tuh gimana. Oke. Gue ceritain, dan biasanya kan kalau teman-teman tuh banyak nge-review gadget dia main game 30 menit gitu. Gue juga nggak mampu. 30 menit. Iya. Lah reviewnya total berapa lama? Apa Loh, dibedain bukan. part sendiri? Enggak, dia main 30 menit terus dia bilang, gua main 30 menit, performanya begini, suhunya begini, baterainya begini. Gua nggak mampu tuh. Main 30 menit kelamaan. Gue mending konten soalnya daripada main Iya. game. Gue paling main 2 game aja. Oke.
2 game tuh maksudnya 2 ronde gitu ya, 1 game. Terus udah lo kasih tahu. Terus ternyata begini dan kebaca juga kan grafiknya. Oh, ada secara frame per datanya ya? second-nya. Walaupun emang akhirnya kalau gue lagi ngomongin masalah gaming, gue oper ke orang lain. Lo bisa ngeliat videonya si ini gitu, karena lebih valid buat main game. Iya. Oh, berarti lo tiap review HP ada di mana lo harus bahas kalau HP dipakai main game, karena memang mostly sekarang orang main game ya. Salah satu yang dicari gitu. Tapi emang gue juga limited sih, cuman ngasih lihat grafiknya bisa begini. Kalau main 2-3 kali gimana. Dan gue selalu kasih disclaimer, gue bukan seorang gamer, gue cuman casual lah Iya. gitu. Dan kalau bisa Anda kasih tahu, jangan main game Anda. Nonton kajian. Betul. Hijrah. Baca Quran gitu langsung. Harus vonis-vonis gitu sekarang Bang, biar Waduh, viewers naik. tasir ya. Iya. Viewsnya naik, tapi kayaknya yang mau kerja sama dikit tuh. Nggak gitu lah bro. Tenggelam nih di lautan kenyataan. Bener tapi benar itu. Tapi jangan begitu. Karena cara menyampaikan tuh menurut gue nggak begitu Bagus. harusnya. Itu ada buku ntar buat antum tuh. Oh, Masya Allah. Buku belajar ngomong. Ajib, siap. Siap. Bener Bang. Jadi memang main game tapi nggak terlalu yang gamers banget sampai Enggak, menyita zaman waktu segala dulu macamnya. Alhamdulillah. Oke, tadi ada Bapak siapa Damon, namanya? Pak Damon. Pak Damon. SMP. Pak Damon, SMP ya. Cuma satu. Cuma satu. Oke. SMP yang gue ikut cuma satu. Oke, kita pindah dari SMP ya masuk ke SMA nih. SMA. Nah, ini dari tadi belum ada kelihatan bibit Taufik Nobo hari ini, Taufik Hidayat hari ini. Service over. Ya, kan? Ya, belum ada bibit nih, tapi kita akan gali lagi teman-teman semua. Di SMA udah mulai punya HP belum? Udah ada dong HP waktu itu. Ada kayaknya pas gue kelas 2 deh. Engage bukan? Engage. Oh, Engage tuh Hah? Itu udah zaman Anda kerja ya? Parah bro. Ini seangkatan SBY bro. Seangkatan Pak SBY ini. itu 3310 dulu lagi era. 3310 snack 1. Iya, snack 1 ya kan. Iya, yang nggak ada Iya. palanya kotak kan. Iya. Luar biasa. Iya. Itu. Telepon aja. Telepon. Harga waktu itu berapa ya bang? 3310 tuh. Kayaknya handphone itu masih sejutaan nih. Sejutaan. Tapi ya? mahal loh sejutaan zaman Iya, dulu. sejutaan tuh. zaman itu gitu. Maksudnya, anak dulu kalau megang HP tuh kayaknya udah Keren banget, bro. parah. Keren banget. Makin aneh bentuknya makin. Iya, megang HP jarang dipakai karena SMS dulu 2000 ya? bukan. Apa? Nggak bisa pindah, Pak. Maksudnya? Telkomsel ya Telkomsel aja. Oh iya. Indosat aja. Bukannya bisa tapi agak mahal. Enggak. Antar operator. Enggak. Di era Oh iya benar. Lagi-lagi. di awal gue Eranya megang SBY di ya, awal lagi. gue megang handphone Iya. belum bisa cross operator. Abis itu bisa cross tapi mahal. Baru akhirnya normal. Pertanyaannya berarti Anda pakai obat awet muda sebelah mana? Luar biasa loh ya. Oke, berarti dulu ada masanya di mana nggak bisa cross operator. Nggak bisa. Jadi akhirnya punya handphone tuh ngeliat dulu teman-teman pada pakai apa. Oh gitu. Oh iya. Ada Pro XL. Iya, sebenarnya masih Pro XL. Simpati yang masih ada yang nari-nari Betul. logonya. Luar biasa. Itu maksudnya akhirnya ngeliat teman-teman pada pakai apa ya kita ngikutin deh gitu biar bisa Iya. SMS-an. Kalau dulu zaman aneh pegang handphone tuh AM3 2000 SMS, Pak. Oh, 2000 lumayan ya. untuk jadi 2000 bukan 2000 per SMS, untuk 2000 SMS. Oh iya, Isi iya, berapa iya, ada iya. kuota 2000 SMS. Bener. Saking pada masa itu orang SMS-an semua. Iya, jadi emang jiwa teks itu udah dari zaman dulu sebenarnya kan? Iya sih. Iya. Tapi kan teksannya masih alay, Pak. Oh iya. AQG. Tentunya. Dia nggak tahu zaman gue SMP deketin orang pakai pager. Ya Allah. Pager itu kirim teks only. Pager tuh parah, Pak. Jadi dia kan penerima pesan ya. Tapi untuk ngirim pesannya, lo harus nelpon operator pager itu. Gue mau ngirim pesan ke lo nih. Gue punya pager, lo punya pager. Enggak. Lo punya pager. Oke. Gue nggak punya. Oke. Gue mau ngirim pesan. Oke. Gue nelpon dulu kameramen lo. Oke. Tolong kirimin pesan dong buat Kevin. Nomornya ini. Ah, Halo, kamu apa kabar? Lagi ngapain? itu Pak. Jadi gue harus ngomong ke dia ketikin. Di jijik kali ya ngetikin jadi operator juga. Jadi ada masanya di mana pekerjaan kita adalah menerima pesan orang untuk orang lain. Oh iya. Ya Allah. Ada lagi, Pak? Gitu. Iya, enggak. Oke, selesai. Sudah itu aja. Apa bedanya sama sekarang? Sama kan?
Misalnya lagi siaran di radio, Iya, lo iya, sama iya. nyampein begitu Iya, juga. iya. Tapi kan nggak Lo obvious gitu, nggak sih dari sini ke sini. tapi kan sama aja konsep lo sekarang misalnya di endorse sama apa Muslim Madani misalnya gitu oke. kan. Lo kan dibayar sama dia buat menyampaikan ke orang-orang Oh iya, produknya. secara konsep sama, Pak. tapi kan nggak bukan pesan Eksekusinya, personal. iya. Bukan pesan personal dong. Ya kalau dulu lebih jijik aja. Parah sih. Iya. Oke, berarti ada masa itu ya. Iya. Ada masa itu. Berarti lu pertama kali punya HP adalah 3310. Itu di 3310, SMA. SMA. SMA 3310. Oke, kemudian itu lo pakai untuk telepon dan SMS dengan memperhatikan Mostly SMS lah. Kita jarang banget teleponan jam dulu mahal, cuy. Iya, dan itu kan lu belum QWERTY ya. Kita bisa kayak Iya. gini nih. Tok. Iya. Tapi jago kita dulu. Iya, asli kayak ini ditaruh di bawah terus kita kayak ngetik SMS tapi nggak lihat dan Iya. bener. Bener. Luar biasa kita Iya, kan anak indigo. muscle memory itu lo emang nyata adanya. Iya. Udah. Terus kemudian di SMA kira-kira udah mulai cenderung atau condong ke gadget atau masih biasa-biasa aja? Jadi di SMA tuh seneng ngeliatin gadget orang ya. Oke. Karena kan nggak punya duit ya. Maksudnya Nggak nggak tahu punya sih duit saya. sendiri. Kita Iya, nggak iya. punya duit sendiri Iya. gitu kan. Hanya uang jajan yang dikasih aja. Ah. Dan nggak mungkin juga uang jajan tuh buat beli handphone apa segala macam kan nggak mungkin. Iya. Jadi kerjaannya kalau ngeliatin temen tuh misalnya punya handphone apa gitu, lihat dong gitu, ini gimana sih? Oh nih bisa begini gitu. Oke. Terus kalau dulu masih ada Ericsson seri Ah. T10 atau T16 tuh dulu ngetren banget gitu. Iya. Yang speaker kencang-kencangan ya? Iya, itu ngelihat gimana gitu Iya, kan. iya. Terus ngelihat teman-teman yang pakai Nokia 3330. Wah, tuh udah bagus banget tuh karena layarnya hitam putih tapi udah ada animasinya. Dulu belum ada. Yang gitu-gitu loh. Asli. Jadi update apapun jadi HP baru ya. Kalau sekarang Iya. update baru di HP yang lama softwarenya aja di-update gitu kan. Iya, itu kan cuman ngelihat oh dulu begini dulu. Jadi cuman ngelihat oh tahu Nokia ada yang tipe ini, tapi nggak yang terus gua dalemin banget. Jadi cuman Iya, cuma ngelihat tahu sekilas dan aja. ada kecondongan ke arah sana. Iya. Ya. Oke, di SMA guru yang paling membekas ya, Bang? Di SMA. Ini SMA di mana, sorry? Lab School Rawamangun. Lab School Lab Romangun. School Rawamangun. Orang kaya, Bro. Emang kan orang kaya. Ini Lab School itu adalah satu-satunya sekolah yang gue lihat punya hall basket gede banget. Gue pernah tanding di situ berasa kayak Rukawa gue. Nah, Masuk tapi- tuh. Keren, Bro. Iya keren. Tapi nggak semahal itu juga. Nggak semahal itu. Nggak Mungkin semahal bagi keluarga itu. Anda nggak semahal itu. Amin. Tapi nggak juga beneran deh. Iya. Maksudnya masih dalam tahap yang harganya itu normal-normal aja. Emang gue ngerti sekarang sekolah mahal, gue ngerti. Iya, Kan gue iya. punya anak ya. Ah. Jadi bayar Anak lu berapa sekolah sekarang? dua. Dua umur? Yang sekolah 1, Yang sekolah yang pertama. yang pertama Usia berapa? 9. 9. Udah SD berarti. Udah. Saya kan deket nih jaraknya, Pak. Masuk TK-nya bareng, Pak. Oh gitu. Aduh, mantap. berasa, Pak. Kayak dipukul uppercut, Pak. Iya. Kagetnya kayak gitu. Ya, Tek. alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan rezeki Amin. bapak-bapak semua. Luar biasa. Oke, jadi pada masa itu memang mungkin nggak terlalu Enggak kok enggak. terlalu besar ya. Karena seingat gue lab school pun pas gue cabut dari lab school itu nggak nyampe 1 juta kok SPP-nya. Sudah ratusan ribu memang. Iya. Tapi nggak nyampe 1 juta. Cuman anak lab school yang sekarang sekolah di lab school tolong komentar ya kalau hasil nonton kami. Iya. Anak lab school nonton apa sih? Saya udah out of touch ya sama teman-teman lab school ya. Gitu. Udah bukber. Oh, jarang Pak saya Pak. Oh, oke. Itu ntar ada cerita lagi. Sorry. Off air Ini aja. soalnya agak-agak jumping nih. Lu SD Al Azhar, SMP Al Azhar, SMA Lab School. Lab school. Berarti lu dianggap yang paling Islami dong, Bang dulu. Enggak juga ya. Lah, lu kan sekolah Islam terus sekolah umum. Lab school kan? Iya, tapi enggak kan zaman dulu tuh enggak ada label oh nih orang Islam banget itu enggak Oh, juga. gitu. Kita kan zaman dulu enggak kenal. Enggak, bukan kita, Anda aja. Iya bukan maksudnya. Gue jauh banget ya. Kan enggak kenal harus jenggotan. Enggak. harus Tapi kan kalau ada cingkrang anak pesantren pindah ke SMA negeri itu disuruh azan, disuruh imam, disuruh ceramah iya, gitu loh, Pak, iya. maksud gua. Al Azhar tuh nggak sebegitunya kok. Oke. Nggak sebegitunya. Moderat aja ya, moderat. Moderat. Islam, ada baca Al-Quran segala macam, Iya. tapi ya lebih ke moderat aja lah gitu. Iya begitu. Tapi Anda bukan alumni kan? Gue dari tadi kagak nyebut, lah dia sebut. Bapak tuh gimana sih? Iya. Kalau mau nyemplung jurang sendiri aja, jangan ngajak-ngajak. Nanti disensor. Oke, terus.
Ya udah, jadi tadi lagi apa sih? Di guru SMA. Guru yang gue inget tuh ada Pak Projo namanya. Pak Projo. Nah, Pro. Kenapa lagi sih? Kenapa begini sih? Biar editor saya. Iya, biar dia udah kusut loh. Kita udah tadi ngomong panjang loh. Terus. Jadi kalau Pak Projo ini dia guru olahraga. Oke. Tapi wali kelas pas gue kelas 2. Itu mungkin jadi salah satu momen yang mengingatkan gue kalau gue emang doyan ngomong gitu ya, karena dan sok-sok berdiplomasi lah, sok-sok tanda kutip, karena di situ gue inget banget ada satu kejadian anak-anak main petasan dalam kelas. Wis. Ngambek gurunya, marah lah. Pak Projo bilang udah saya nggak mau lagi ngurusin kalian jadi wali kelas lagi. Oke. Udah kan selesai. Akhirnya yang negosiasi kasarnya ya gue. Oke. Gitu yang ngobrol. Oh lo jadi pembela kelas. Iya maksudnya. Jadi advokatnya kelas lo ceritanya. Emang anak-anak salah Pak. Asik, Tapi maksudnya gue yang coba jelasin luar biasa. Gitu. Tapi akhirnya diterima. Iya alhamdulillah tetap masih megang. Oke. Karena emang sisa tinggal berapa bulan lagi lah. Tapi masih boleh berpetasan nggak akhirnya? Menurut Ngana? Iya. Emang hancur sih tapi. Iya. Lab School Romangun. Terus kemudian tadi ada gurunya Pak Projo namanya, dan lo pernah berusaha diplomasi dan beliau menerima alasan lo yang cukup logis ya. Gue nggak tahu deh Pak Projo inget nggak sama gue, tapi gue inget sama beliau. Pak Projo inget? Kemarin sih soalnya. Oh, Masya Allah. Pak Projo, kita panggil. Itu udah tadi gimmicknya udah. Ini kayak Tonight Show ya? Iya, memang. Oke, terus kemudian kuliah tadi di apa namanya? Stekpi. Stekpi itu sekarang namanya Universitas Trilogi. Universitas Trilogi. Namanya sekarang di Kalibata. Kalibata. Depan Kalibata Mall nggak sih? Bukan? Enggak dong, Pak. Di mana tuh? Di depan Taman Makam Pahlawan. Iya, seberangnya kan? Iya, kan ada belokan terus tiba-tiba ada gedung warnanya warnanya batu bata gitu kan. Dekat komplek DPR nggak sih? Iya, sering dipakai syuting zaman dulu. Wih, sama Aribo. Banyak, Pak. Banyak. El Manik juga dulu di sini gitu. Zaman Primus masih jadi Panji manusia milenium. Oh iya benar. Iya. Era-era itu gitu. Oke. Nah, gue di sana ngambil akuntansi. Akuntansi. Ya. Kenapa? Main aman aja. Nggak ada, sebenarnya cita-cita Anda apa sih dari dulu? Soalnya nggak ada tujuan hidup yang jelas nih soalnya. Lo tahu kan benang merahnya gimana kan? Iya. Tapi emang gue tuh dari dulu tuh gini. Dari dulu pas gue SMP itu pasti tanya lo mau jadi apa sih gedenya? Iya. Gue sempat mau jadi apa? Oh ya mau jadi apa? Gue sempat bilang gue pengen jadi wartawan majalah Hai. Spesifik ya? Spesifik majalah Hai. Spesifik. Why? Karena menurut gue bagus majalahnya. Karena ada Capricorn ya, Sagittarius. Gak ada dulu mah. Lah, majalah Hai majalah anak muda itu kan? Itu kawanku kali yang ada. Kan kalau Hai laki. Kalau cewek? Ya ada. Kalau laki nggak main begitu, Hai. Oh, oke. Jadi dia tuh banyak ngangkat tuh dulu masalah kalau anak-anak band tuh begini, ada kebiasaan ini begini dan segala macam. Jadi maksudnya gue ngeliat kayak ini kayaknya lingkungannya enak ya. Oh, gitu. Muda banget ya. Benar. Tapi along the way di SMP pun itu kalau gue lagi iseng gitu suka sok-sok ngerekam suara pura-pura siaran. Oh, jadi lu udah punya visi kayaknya siaran radio enak nih. Iya, jadi emang visinya tuh adalah pengen di media, anak muda, dan jatuhnya mungkin emang lebih ke radio. Terus kenapa akuntansi? Kan main aman tadi gue bilang. Main aman tuh nggak ngerti gue. Konsepnya tuh gini, gue tadinya nggak mau kuliah. Oke. Lulus SMA nggak mau kuliah. Iya. Tapi kakek gue rahimahullah bilang, lo kuliah dulu, lo harus ada pegangan. Kalau nggak keterima kuliah, kenapa nggak setahun libur aja? Kalau nggak keterima negeri, setahun dia libur. Tahun depan masuk normal gitu. Pasti masuk kuliah deh gitu. Nggak kuliah dari sekarang. Oh ya udah. Kalau kakek gue yang ngomong rahimahullah, gue nurut. Ya. Kenapa kakek Anda pahlawan jangan-jangan? Iya. Pahlawan untuk saya. Oh, saya kira pejuang kemerdekaan. Ya lanjut. Ya udah, kan tinggal jalan belakang rumah tuh 5 menit. Udah daftar, masuk, keterima. Pilihannya manajemen akuntansi lah, manajemen terlalu umum gitu. Oke. Tapi lu bisa berarti bikin pembukuan. Udah lupa. Tapi kalau mau ngobrol pajak, ayo kita ngobrol. Oh, lu ngerti masalah ilmunya ada. Faktur pajak tuh lu ngerti tuh. Dikit-dikit. Ois. Hitung-hitungannya gue masih ngerti. Pernah dihubungin orang pajak belum?
Kan saya bayar terus. Benar. Oke. Bapak terlalu muncul soalnya. Oke, Nah terus udah, jadi main aman kan? ya. Ekonomi, akuntansi. Pas 2000 gue sebut tahun deh. Pas tahun pertama semester 1 gue masuk itu dia ya. menjaga sekali loh, guys. Dia menjaga sekali loh. Pas semester 1 gue masuk. Ya. Pas lagi ada Trax FM buka lamaran buat Oke. penyiar. Akhirnya lo masuk Trax. Apply lah gue. Alhamdulillah. Seniornya Derry Anda berarti. Ya. Oh. Saya keluar Trax dari masuk. Oh, lo udah selesai, Derry baru nyebur. Yes. Derry baru nyebur, lo udah andukan. Enggak. Gitu istilahnya. Nyemplung ke kolam yang lain. Oh, kirain udah berhenti. Pindah radio Oh gitu. Jadi siaran radio berapa lama, Bang? Total kayaknya 14 apa 15 tahun gitu. Senior. Indi Baran saya langsung minder Enggak kayaknya. lah, ya sama seangkatan. Enggak. Enggak seangkatan dong. Indi Barens duluan daripada gue. Gila. Enggak. Seangkatan Indi Baran sama Farhan. Gua Gitu. masuk Indi Farhan tuh udah baru berhenti kalau gua nggak salah. Udah Jangan cabut. mudah-mudahan gitu lah. Jangan. Masih di tengah-tengah Ah, ada, beneran, masih beneran. jaya-jayanya. Soalnya produsernya jadi bos gue. Oke. Jadi gue tahu. Gofar masih jauh tuh. Enggak ada Gofar dulu. Aduh, Halo Far. Sorry ya, Pak. Gofar masih jauh banget Masih di pesantren gua rasa Gofar. Benar. Di pesantren Pinang bukan. Oke. Oh, jadi siaran radio 14 tahun. Dari radio mana aja, Bang? Gue cuma 2, Trax FM sama Jak FM waktu itu. Oke, terakhir di Jak berarti. Terakhir di Jak. Jam berapa waktu itu siaran? Wah, pindah-pindah, Pak. Oh. Gue pokoknya mungkin yang memorable, teman-teman mungkin ingat gue siaran sempat di Trax bareng sama Kemal 2006 ya kalau gue nggak salah, apa 2007. Bareng sama Kemal Bundar. Iya. Kemal Mukhtar. Kemal Mukhtar udah sekarang. Kemal Bundar lagi. Sekarang live TikTok terus Bang Kemal Mukhtar. Benar. Live Dia TikTok. sama kan konsepnya public speaking juga. Iya, benar. Terus abis itu pindah ke Jak. Di Jak juga jamnya rolling, gue sempat megang sore, terus Oke. megang weekend, megang malam gitu-gitu. Oke. Gajinya gede gak sih, Bang, penyiar radio? Kalau yang di Jak sama Gen gede. Oh. Ya kalau misalkan lo memilih kan tapi lo harus bedain ya gitu. Pas gue di Trax kan gue baru mulai. Oh iya. Jam Baru terbang ada masuk. pengaruhnya juga ya? Iya, jadi kan emang bargaining gue juga nggak ada. Jadi yang ngikutin aja. Oke. Pas gue masuk ke Jak sama Gen ya udah mulai ada bargaining power dan segala macamnya. Oke. Berarti lu di kuliah hampir bener-bener ya udah kuliah aja, main aman, belajar aja, dapat ijazah, tapi lo kerjanya adalah seorang penyiar. Ya betul. Karena basic lo tadi adalah si bisa ngomong, si bisa belain kelas gitu-gitu ya. Yes. Oke. Berarti nggak ada pengalaman lo grogi-grogi sebelumnya, Bang? Ada nggak sih? Atau lo pernah ikut lomba ceramah di SD gitu kan? Kagak ada, Bre. Nggak ada. Kalau TK gue sering perform memang. Oke. Either itu nari-nari lah, Oke. nyanyi lah. Astagfirullah. TK Islam juga. Astagfirullah. Podcast apa Kan ini? Kan zaman dulu kan. Zaman dulu belum ya. tahu. Jadi tahu. masih performance tuh masih ada. Gitu. SD nggak banyak performance, tapi ya emang tadi kan ada pengalaman organisasinya sedikit-sedikit ada. Iya. Jadi terbiasa ya Ya. untuk mengorganize pembicaraan segala macam. Baru pas SMP, nah gue jadi organizernya, ada kalanya gue nge-MC-nya juga. Iya, Jadi iya. kayak ya udahlah gitu. Berhenti dari radio tahun 2018. 2018, nggak apa-apa disebutin udah angkanya udah muda Enggak, soalnya. karena masih dekat. 2018, berarti baru 2018. Kenapa nggak kayak penyiar radio yang lain yang bikin podcast juga, bikin yo guys, kan lo punya ilmunya. Karena jujur, Gitu loh. gue sendiri dari mulai podcast ini jalan sampai hari ini, gue baru bisa nemuin formula gue gimana. Baru bisa nemu nih formulanya gimana. Awal-awal gue bingung gimana sih. Karena ternyata podcast, hosting, MC itu nggak sama. Beda. Beda banget gitu. Jadi, Beda. ketika podcast gue baru nemu alurnya sekarang ini. Oke. Jalan 2 bulan 3 bulan baru ketemu nih pola gue gimana. Awal-awal gue sempat bingung gimana sih cara flow-nya yang enak, gimana ngobrol sama orang tuh gimana gitu. Saya kan gak mau nanya sama Derry. Agak gengsi saya, gak mau. Oh, nggak mau ya? Nggak mau saya, nggak usah. Anggap pura-pura bisa aja gitu. Mau telepon Om Deddy nggak? Macam ada aja nomornya. terus gimana Bang jadi Bang? Kenapa gak bikin podcast? 2018 tuh belum jadi sesuatu ya podcast tuh ya. Ada. Tapi it's not a Adriano thing. Colby, Magna Talks. Iya, but it's not a thing. Itu bukan sesuatu Oke. yang Rame. iya. Oke. Enggak gitu. Dan pas gue cabut
Sempat bikin tuh sama bini gue, tapi emang nggak lanjut aja karena ya nggak lanjut aja gitu tiba-tiba. Bikin apa? Bikin podcast sama bini gue. Berdua. Sound only. Iya dong. Oke. Karena podcast sejatinya itu ya sebenarnya ya. Ya emang kan ngobrol aja Iya, oke, gitu, oke. tapi nggak lanjut gitu. Karena Terbengkalai gitu aja. Oke. Sibuk lah kali ya. sibuknya apa waktu itu selesai dari radio? Ya, dia sibuk masak, gue sibuk konten kan gitu. Oh, konten Ya kan? review gadget. Berarti lo udah punya plan nih? Enggak. 2018. Jadi gini, gue tuh emang udah kepikiran cabut 2017. Iya. 2018 akhirnya baru terwujud. Tapi emang bikin channelnya pun di 2018. Jadi gue cabut tuh bulan April kalau gue nggak salah. Channelnya itu baru berdiri bener-bener ada itu Februari. Oke. Udah gitu. Berarti lo pembangunan channel itu Sambil nggak ngapa-ngapain gitu dalam maksud gue udah cabut kantor terus gue bangun Iya. channel. Oh gitu. Ya treatmentnya kayak bikin perusahaan deh. Iya. kan? Berarti kalau sekarang full time content creator reviewer gadget. Iya. Keren ya oke. title-nya. Luar biasa. Tapi di belakangnya kusut sih Pak. Lo kan pasti ngerasain. Ngerasain Karena sekali, sama-sama Pak. bikin konten dan segala Sama-sama bikin macamnya. konten, ya kan? sumber kita kan. Iya. Iya. Tapi memang tentu jelasnya lo berhenti siaran karena kan setelah tahu hukum musik, betul ya? Iya betul. Gitu, lo cabut gitu kan? Apanya hukumnya? Apa sih hukumnya? Coba tulis di komen. Iya, ngerti sih gue luar Gitu. biasa. Sebagai senior, bukan senior lagi, senior dah. Bahasa Spain nih. Sebagai senior public speaker dan announcer, Ya. gue mau tanya nih, Bang Taufik Hidayat Alnobo. Kalau karena gini, di podcast gue di awal-awal, episode awal-awal, di zaman views masih sedikit dan komunitas sedikit, nggak ada yang masalah dengan gaya gue ini. Setelah mulai views banyak, dapat komen yang sama kayak dari Ansa. Hostnya suka motong nih. Oh gitu. Hostnya suka motong Iya, nih. iya. Hostnya jangan jadi host deh. Dari tukang obat aja ngomong mulu. Ada yang bilang gini, gue suka sama acaranya, tapi boleh nggak ganti hostnya? Hey, ini acara saya. Ini ide saya. Luar biasa loh komennya loh. Nah, gimana sih Pak? Emang bisa ada host yang nggak motong-motong apa gimana sih? Gini, itu emang salah editornya. Itu nyalahin orang. Bener. Nggak, tapi konsepnya gini. Gue ngerti kenapa di saat lagi ada satu buah perbincangan Iya. harus ada yang motong. Betul. Karena berarti karena gini kan kalau lo jadi satu orang apa namanya ya yang punya acara lah. Lo kan Iya. udah kepikiran flow-nya akan berangkat dari sini, Iya dong. belok ke kiri, Betul, belok ke kanan, betul, naiknya betul. di mana, turunnya di Betul. mana. Kalau misalkan lo emang ngerasa si narasumber ternyata tiba-tiba wah taruh lo ke kanan nih, Iya. harus lo balikin emang. Gitu. Betul. Itulah yang terjadi sebenarnya, Bang. Emang sebenarnya begitu, tapi Gitu. yang jadi masalah adalah emang mungkin orang-orang ngelihatnya oh motongnya ini banget, rough Iya. banget atau gimana banget. Nah, biasanya kalau di YouTube itu gue softin dengan cara dieditnya lebih dikulik. Oh, gitu ndak. Lo harus lihat YouTube-nya Bang Taufik. Gitu, gue biasanya begitu. Gimana caranya biar tidak terlalu terkesan motong. Gitu ya. Tapi emang ada juga kalau misalkan konsepnya dirasa podcast lo tuh adalah ya raw apa Iya, adanya, iya. nggak pengen terlalu banyak sensor, nggak banyak motong ya nggak apa-apa. Iya. Dibiarin flow gini aja. Iya. Enggak nih, informasi aja buat netizen bahwa kalau Anda belum jadi host podcast, Anda belum berhak komentar, tapi Anda berhak. Iya. Boleh aja. Komentar yang banyak. banyak. Karena ada juga loh ntar kalau dalam satu buah posisi gitu ya lo jadi seorang interviewer, Iya. lo bingung mau nanya apa. Iya. Itu terus jadi loh. Iya Ya banget kan? tuh. Dan memang tadi layaknya moderator dalam diskusi, dia harus motong ketika ini udah terlampau karena nantinya akan Iya. jadi keluar jalur pembahasan nih, Bener. gitu kan? Iya. Kayak gitu Ya ya. mirip lah kayak begitulah. Tapi pembawaannya emang moderator lebih serius. Iya dong. Kalau ini lo agak lebih luas. Iya. kan? Benar. Jadi lo sekarang nggak bikin podcast tapi review gadget. Review. Iya sih udah itu aja. Review gadget. Kalau review gadget itu mau nggak mau lo harus Modal. faking nggak sih? Faking tuh dalam maksud Sebenarnya nggak bagus-bagus banget sih, tapi karena saya Oh, dikasih oke. dan dibayar, bagus deh. enggak Enggak. kok. Karena alhamdulillahnya ya terutama di Indonesia itu brand-brand udah mature. Oke. Jadi mereka tuh kalau misalnya handphone ini baru keluar tapi ternyata ada kurangnya misalnya kameranya kenapa lah Oke. atau
videonya nggak stabil pas dipakai gitu. Itu Ya? dikasih tahu mereka nggak masalah. Nggak masalah. Dan masuk video pun juga nggak masalah. Oh gitu. Tapi emang sebelum lo upload lo preview dulu nggak? kalau dibayar iya. Oh gitu. Kalau dibayar iya. Kalau cuma dipinjemin doang atau Mas ini tolong review ya? Kalau dipinjemin atau dikasih enggak. Oh, oke. Gua jalan sendiri. Upload aja Iya. gitu. Pendapatan berapa sebulan sekarang? Bang Taufik, seru banget ternyata perjalanan Anda tuh bukan cuma sekedar konten review review gadget ya. Ternyata juga dulu seorang senior Ini announcer. apa Luar sih? biasa loh. Senior. Senior. Karena Anda umur sama SBY kan. Ya, tapi awet muda, vampir dia guys. Vampir dia, Masya Allah. Terus juga sekolahnya ternyata Al Azhar Lab School sama Stekpi tadi ya. Dan ada beberapa tadi pengalaman yang kita dengar dari Bang Taufik tentang guru-guru yang membekas. Di antaranya adalah Pak Abdurrahman yang seringkali menstimulus ya supaya murid-murid bisa belajar, berani berkembang dan nungguin hadiahnya dari Pak Abdurrahman tadi gitu ya. Dan kalau emang nggak dapat, Pak Abdurrahman nanyain, kamu saya pikir akan ini. Jadi karena terus berarti saya diharapin banget gitu ya. Iya. Itulah tugas seorang guru, menstimulus teman-teman semua. Masya Allah. Bang Taufik, pertanyaan terakhir, karena podcast ini podcast pendidikan dan berujung pada cita-cita ya. Maka pertanyaan terakhir kepada semua narasumber adalah Bang Taufik Hidayat Al-Nobo mau jadi apa? Ini kenapa harus panjang banget ya? Saya baru tahu namanya Taufik Hidayat guys. Mau jadi apa Bang? Gue mau jadi ahli surga sih kalau Lo ngomong begitu di umur gue segini malah udah langsung ngawang-ngawang ke sana, Pak. Di umur gue segini loh. Kalau surga pasti Pak. Ya. Pasti, ini Pak. kita jangan ngomongin yang begitu ya. Iya. Kita ngomongin yang duniawi Duniawi aja. Enggak, gue cuma pengen jadi kalau tanya mau jadi apa, gue sekarang pengen jadi media owner sih jatuhnya. Jadi pengen bikin satu mimpinya ya, manifestasinya tuh pengen bikin satu buah media yang emang membawahi beberapa media lain. Oke. Yang emang gerak di bidang media pada umumnya aja. Tapi gimana caranya tidak melawan hukum-hukum syariat aja sih. Radio tadi yang kita bahas ya. Bisa. Boleh tuh, cocok banget. Jadi buat teman-teman sebentar, Bang Taufik sebentar lagi akan buka audisi untuk announcer baru di radionya dia. Ya, tungguin aja, pastiin udah follow dulu Instagramnya Taufik Nobo. Ya. Ya. Ada embel-embelnya Taufik Nobo @cemungut ya. Kagak ada. Taufik Nobo ya, dan teman-teman tungguin aja terobosan-terobosan baru dan info-info gadget terbaru dari Bang Taufik Nobo. Demikian Bang, terima kasih banyak. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?